Prabowo siap ambil sikap, Prabowo nggak terima Trump usir WNI dari Amerika Serikat. 4.000 WNI siap dideportasi. Baru-baru ini, Donald Trump yang baru saja menjabat sebagai Presiden Amerika kembali memperlihatkan ingin mengembalikan martabat Amerika menjadikan nomor 1 di dunia. Ya, karena kecerdasan Xi Jinping mengatur cara Cina untuk bertahan di perang dagang internasional. Saat ini Amerika terdesak dan harus melancarkan ketakutan lain guna memaksa negara lain untuk bisa terus tunduk kepada Amerika. Bayangkan saja sekelas Tesla yang 2 tahun lalu mampu menjadi produsen mobil nomor wahid, saat ini lengser karena eksistensi yang dilakukan oleh Cina dengan terus memberikan stimulus insentif kepada perusahaan lokal untuk bisa berinovasi. Hasilnya, BYD sejauh ini mampu mengakuisisi hegemoni yang dicetak oleh Tesla dan menegaskan menjadi produsen mobil listrik rival terberat atas Tesla. Dan ternyata akibat perang dagang serta desakan pembentukan BRIC untuk bisa menyaingi USD sebagai nilai tukar internasional, Donald Trump mengambil tindakan ekstrim mengenai pajak masuk untuk para negara yang menjual produknya di Amerika. Amerika Serikat mulai Sabtu lalu, 1 Februari, memberlakukan kenaikan tarif pada seluruh impor produk perdagangan dari Kanada dan Meksiko sebesar 25%, dan dari Cina sebesar 10%. Presiden Donald Trump menyampaikan keputusan itu hari Jumat 31 Januari, yang dipertegas juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam jumpa pers. Sejak masa kampanye, Trump telah mengancam untuk menaikkan tarif perdagangan, tidak saja untuk memastikan kerjasama negara-negara yang dikenai tarif, guna menghentikan imigrasi ilegal dan penyelundupan bahan kimia berbahaya, untuk memproduksi fentanyl, tetapi sekaligus untuk mendorong manufaktur domestik dan meningkatkan pendapatan pemerintah federal. Kita tidak ingin konsesi apapun, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kita memiliki defisit perdagangan yang besar dengan ketiganya, Kanada, Meksiko, Cina, tegas Trump. Mengutip data firma pajak dan konsultasi PricewaterhouseCoopers, Asosiasi Pers melaporkan kenaikan itu akan membuat tarif impor Kanada dari 440 juta US dollar menjadi 107 miliar US dollar per tahun. Dan tarif impor Meksiko dari 1,3 miliar US dollar menjadi 132 miliar US dollar per tahun. Pemberlakukan tarif seperti ini dinilai menimbulkan resiko politik dan ekonomi terhadap Trump yang baru 2 minggu menjabat masa jabatan keduanya. Banyak pemilih yang mendukungnya untuk mewujudkan janji kampanye utama, yaitu meredam inflasi, yang salah satu diantaranya lewat kenaikan tarif, tetapi kenaikan harga dan gangguan pasokan energi, otomotif, produk-produk pertanian, daging ayam dan sapi, serta kayu ikut membayangi kebijakan ini. Namun kenaikan pajak yang dibuat oleh Trump bukan tanpa alasan. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat menunjukkan tahun 2024 lalu, Amerika mengimpor produk-produk pertanian dari Meksiko senilai 46 miliar US dollar, yang mencakup buah-buahan senilai 9 miliar US dollar, sayur mayur segar senilai 8,3 miliar US dollar, bir senilai 5,9 miliar US dollar, dan minuman alkohol yang disuling senilai 5 miliar US dollar. Dari produk buah-buahan itu, 3,1 miliar khusus diperuntukkan untuk alpukat. Amerika tahun lalu juga mengimpor kendaraan bermotor bernilai 87 miliar US dollar dan suku cabang kendaraan bernilai 64 miliar US dollar dari Meksiko. Nilai ini belum termasuk data bulan Desember. 30% kayu lunak soft lumber yang digunakan warga Amerika untuk membangun kerangka rumah, termasuk atap dan dinding, juga diimpor dari Kanada. Mengutip data dari Food World Distributors and Retailers of America, suatu kelompok perdagangan yang mewakili Nike, Steve Madden, Cole Haan, dan puluhan merek sepatu lainnya, Asosiasi Pers melaporkan 99% sepatu yang dijual di Amerika Serikat adalah produk impor. Dari jumlah itu, lebih dari 56% adalah buatan Cina.
Harga semua produk-produk ini ditengarai akan naik begitu kebijakan tarif yang diberlakukan Trump pada Kanada, Meksiko, dan Cina mulai diterapkan. Muhammad Faisal, PhD, Direktur Eksekutif Center of Review on Economics Indonesia mengatakan Trump bukannya tidak tahu masalah yang membayangi itu, tetapi ia mengesampingkan hal tersebut. Tentu ia punya kalkulasi, tapi ini dikesampingkan dibanding janji saat kampanye politik. Trump dan orang-orang yang memilih Trump meyakini bahwa sudah terlalu banyak produk membanjiri Amerika Serikat yang membuat pasar manufakturnya menurun dan lapangan kerja tergerus. Soal apakah menaikkan tarif dapat menjadi solusi, ini sangat debatable. Karena di sisi lain ada kenaikan harga barang di dalam negeri yang tidak saja terjadi pada barang-barang impor dari 3 negara yang tarifnya dinaikkan Trump, yaitu Kanada, Meksiko, dan Cina. Tetapi juga barang-barang serupa yang diproduksi oleh Amerika Serikat sendiri. Meksiko dan Cina naik, maka warga Amerika Serikat akan beralih ke produk yang harganya lebih rendah dan terjangkau, termasuk produk buatan Amerika Serikat. Ketika demand produk Amerika Serikat tinggi, maka harganya juga akan naik. Dan ternyata aturan baru Donald Trump ini juga bisa membahayakan WNI yang ada di Amerika saat ini. Dan pastinya akan membuat Prabowo marah jika Trump benar-benar melakukan tindakan ini. Dilansir dari laman CNN Indonesia, ribuan warga negara Indonesia WNI di Amerika Serikat terancam dideportasi imbas kebijakan baru Presiden Donald Trump. Kementerian Luar Negeri RI mencatat ada 4.276 WNI di Amerika Serikat yang bakal terdampak. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Judah Nugraha, mengatakan ribuan warga negara Indonesia tersebut masuk daftar Final Order of Removal. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI per tanggal 24 November, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam Final Order Removal, kata Judah dalam konferensi pers pada Kamis 13 Februari. Final Order of Removal atau perintah pengusiran terakhir merupakan putusan hukum yang memerintahkan seorang meninggalkan suatu negara. Di tahun 2024, dahulu memang bagi WNI kita yang berstatus undocumented dan kemudian masuk dalam list nama non-citizen, non-detained dengan Final Order Removal, ujar Judah. Judah menyebut ribuan WNI yang masuk dalam daftar itu tidak ditangkap maupun ditahan. Meski demikian, perwakilan Republik Indonesia dan Kemlu terus memantau situasi di Amerika Serikat. Sejak dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Januari lalu, Presiden Trump mengumumkan serangkaian perintah eksekutif terkait imigrasi, termasuk deportasi massal dan penangkapan imigran ilegal. Dalam perintah terbaru Trump itu, pengusiran imigran ilegal dapat dilakukan di mana saja di Amerika Serikat dan akan berlaku bagi imigran yang tidak berdokumen yang tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah berada di negara tersebut selama lebih dari 2 tahun. Trump juga menangguhkan masuknya semua migran tak berdokumen ke Amerika Serikat. Dia menginstruksikan agen patroli perbatasan untuk menolak orang tanpa memberi mereka kesempatan sidang suaka. Namun pastinya Donald Trump akan berpikir ulang untuk bisa melakukan hal semacam ini kepada warga negara Indonesia yang ada di sana. Pasalnya jika ini dilakukan, Trump akan membuat situasi gaduh dengan Indonesia. Dan pastinya ini tak akan dilakukan, pasalnya sejauh ini Amerika masih bergantung banyak kepada Indonesia untuk memenuhi permintaan dalam negeri mereka, layaknya bahan pangan, pakaian, ataupun furniture yang mendukung pembangunan real estate yang saat ini sedang berjalan di Amerika.